Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 5 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan memaparkan salah satu materi penting dalam kajian deret pada analisis kompleks. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Omanul Aruman dengan NIM 1123017 000091 dan bersama rekan saya yaitu Asyifatul Zahra dengan NIM 1123017000038. Nah, video ini disusun sebagai bagian dari mata kuliah fungsi puba kompleks dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Kadir MPD. Oke teman-teman, untuk menguji kekonvergenan suatu deret bilangan kompleks, kita perlu beberapa metode nih teman-teman. Kita punya beberapa metode. Nah, teorema yang pertama itu ada teorema 7.9 yaitu uji rasio. Bunyinya kayak gini. Jika limit n menuju tak hingga dari harga mutlak Zn ditambah 1 per Zn sama dengan K, maka sigma Zn akan konvergen mutlak bila K kurang dari 1 dan akan divergen bila K lebih besar dari 1. Dan yang ketiga, mungkin konvergen atau divergen bila K sama dengan 1. Oke, di uji rasio ini ada contohnya ya teman-teman. Periksa apakah deret berikut konvergen atau divergen. Soalnya ini sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari 2 ditambah i dipangkatkan n dikalikan dengan n faktorial per 5n dipangkatkan n. Penyelesaiannya kita ambil K sama dengan limit n menuju tak hingga dari 2 ditambah i dipangkatkan n ditambah 1 dikali dengan n ditambah 1 faktorial per 5 dikalikan dengan n ditambah 1 dipangkatkan n ditambah 1 dikalikan dengan 5n pangkat n per 2 ditambah i pangkat n dikalikan dengan n faktorial. Nah, K sama dengan limit n menuju tak hingga. Di sini kan ada ini ya teman-teman, teorema eksponen. Jadi 2 ditambah i dikalikan 2 ditambah i pangkat n. N ditambah 1 dikalikan dengan n faktorial per 5 dikalikan n ditambah 1 dipangkatkan n dikalikan dengan n ditambah 1. Sama ya ini, pakai teorema eksponen. Nah, dikalikan dengan 5n per 2 ditambah i pangkat n dikalikan dengan n faktorial. Nah, di sini bisa kita coret tuh teman-teman. 5 dengan 5, n faktorial dengan n faktorial. Sehingga akan tersisa ini. K sama dengan harga mutlak 2 ditambah i untuk limit n menuju tak hingga dari harga mutlak n per n ditambah 1 dipangkatkan dengan n sama dengan 2 ditambah i limit n menuju tak hingga harga mutlak dari 1 per 1 ditambah 1 per n dipangkatkan n. Nah, K-nya jadi kita dapat 2 ditambah i dikalikan dengan harga mutlak 2 ditambah i dikalikan dengan harga mutlak 1 per 1 ditambah 0 dipangkatkan dengan tak hingga. Jadi ini kita ganti ya teman-teman. Jadi kita dapat hasilnya 2 ditambah i, harga mutlak 2 ditambah i itu sama dengan akar 5. Nah, akar 5 itu lebih besar dari 1. Karena K lebih besar sama dengan 1. Karena K lebih besar dari 1, maka sigma dari n sama dengan 0, sama dengan ya teman-teman, sampai tak hingga dari 2 ditambah i dipangkatkan n dikali dengan n faktorial per 5n pangkat n adalah deret divergen. Kan tadi kita udah dikasih tahu ya di teoremanya, divergen bila K lebih besar 1 gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke teorema 7.10 yaitu uji akar ke n. Nah, di sini ada jika limit n menuju tak hingga akar n dari harga mutlak Zn sama dengan K, maka sigma Zn itu akan konvergen mutlak bila K kurang dari 1 dan akan divergen bila K lebih besar dari 1
Dan yang ketiga, mungkin konvergen atau divergen. Bila K sama dengan 1. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Dari teorema uji akar ke N. Periksa apakah deret berikut konvergen atau divergen. Udah pasti ini yang ditanya ya. Nah, soalnya ini. Sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dari Z dari 7N ditambah 3 per 4 pangkat N dikalikan dengan N ditambah 3. Gimana sih penyelesaiannya? Kita ambil K sama dengan limit N menuju tak hingga akar N dari harga mutlak 7N ditambah 3 per 4N per 4 pangkat N dikalikan dengan N ditambah 3 itu sama aja dengan limit N menuju tak hingga 1 per 4 dikalikan dengan harga mutlak 7N ditambah 3 per N ditambah 3 dipangkatkan dengan 1 per N. Nah, kita dapat nih di sini K sama dengan limit N menuju tak hingga 1 per 4 dikalikan dengan harga mutlak 7 ditambah 3N per 1 ditambah 3N dipangkatkan 1 pangkat N sama dengan 1 per 4. Kita ganti, kita substitusi N menuju tak hingganya 1 per 4 dikalikan 7 ditambah 3 per tak hingga per 1 ditambah 3 per tak hingga dipangkatkan dengan 1 pangkat tak hingga. Tadi kan 1 pangkat N ya teman-teman. Nah, kita dapat nih 1 per 4 dikalikan dengan harga mutlak 7 ditambah 0 per 1 ditambah 0 dipangkatkan 0. Kan kita dapat ini kan sama aja nilai 1 ya teman-teman. Teorema eksponen lagi. Kalau berapapun yang pangkatnya 0 pasti 1 nilainya. Berarti 1 per 4 dikali 1 maka kita dapat hasil 1 per 4. Artinya 1 per 4 itu kurang dari 1. Maka kita bisa tahu nih soal yang ini divergen apa konvergen. Kalau 1 per 4, kalau K-nya kurang dari 1, maka deret ini konvergen. Gitu ya teman-teman. K kurang dari 1. Dan tadi kita dapat 1 per 4. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke teorema 7.11 yaitu uji integral. Kita misalkan sigma Zn adalah suatu deret dan andaikan bahwa fungsi Y sama dengan fx ditentukan dengan mengganti N dengan suku umum dari deret pada peubah kontinu X, maka sigma Zn akan konvergen jika dan hanya jika integral dari 1 sampai tak hingga fx dx ada. Nah, artinya teman-teman, kalau integral 1 sampai tak hingga fx dx ada dan konvergen, maka deretnya juga konvergen. Kalau integralnya divergen, maka deretnya juga bakal ikut divergen, gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh dari teorema 7.11 yaitu uji integral. Contoh yang pertama ada periksa apakah deret berikut konvergen atau divergen dari sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per akar 3n ditambah 2. Penyelesaiannya kan berarti kalau sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per akar 36 akar 3n ditambah 2, maka bentuk integral tak wajarnya itu integral dari 1 sampai tak hingga dari 1 per akar 3 ditambah 2 dx sama dengan ini limitnya teman-teman 1 per 3 limit x menuju tak hingga integral dari 1 sampai tak hingga dari d 3x ditambah 2 per akar 3x ditambah 2. Nah, kita hitung ya yang ininya nih. Integral 1 sampai tak hingga dari 1 per akar 3x ditambah 2 dx itu sama dengan 2 per 3 dikali akar 3x ditambah 2 dari 1 sampai tak hingga. Di sini kita dapat karena kita substitusi u-nya sama dengan 3x ditambah 2. Nah, maka kita dapat nih hasilnya 2 per 3 dikalikan dengan akar tak hingga dikurangi akar 5. Hasilnya itu sama dengan tak hingga. Nah, karena hasilnya tak berhingga, maka deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per akar 3n ditambah 2 itu divergen. Selanjutnya kita masuk ke teorema 7.12 yaitu uji deret berganti tanda
Deret berganti tanda, deret bergantian punya bentuk sigma. Ini ya bentuknya sigma negatif 1 pangkat n Zn dengan syarat Zn lebih besar dari 0. Nah, teoremanya sederhana teman-teman. Deret bergantian pasti konvergen kalau udah syarat ini terpenuhi. Yang pertama, limitnya harus bernilai 0, dan yang kedua, Zn harus menurun. Kalau udah syarat ini terpenuhi, maka dia konvergen gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh tentang teorema 7.12 atau uji deret berganti tanda. Di sini masih sama, memeriksa apakah deret berikut konvergen atau divergen. Soalnya sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari i pangkat n per 3 dikali n ditambah 1 kuadrat. Penyelesaian yang pertama, notes ya teman-teman, i pangkat n, berarti kan dia bagian yang berganti tanda, karena nilainya itu ada 1, negatif 1, i, dan negatif i. Maka yang kita ambil akan 1. Selanjutnya kita akan membuktikan dengan 2 syarat tadi ya teman-teman. Yang pertama, limitnya itu harus benar 0, dan ini 1 per 3 dikali n ditambah 1 kuadrat, itu sama aja kayak limit n menuju tak hingga dari 1 per 3 dikali n ditambah 1 dipangkatkan 2 sama dengan 1 per 3 dikalikan dengan tak hingga ditambah 1 sama dengan 1 per tak hingga sama dengan 0. Maka limitnya sama bernilai 0. Dan yang kedua, 1 per 3 dikali n ditambah 1 dikuadratkan itu kurang dari atau sama dengan 1 per 3 dikali n ditambah 1 dikuadratkan. Maka deret tersebut adalah deret konvergen. Oke, selanjutnya kita masuk ke teorema yang terakhir, teorema 7.13, yaitu uji pembanding. Misalkan, sigma Zn adalah deret dengan suku-suku positif jika diketahui sigma Kn konvergen, dan ternyata sigma Zn itu kurang dari atau sama dengan sigma Kn untuk setiap n bilangan bulat tertentu, maka sigma Zn konvergen. Artinya teman-teman, di sini kita namanya kan teorema 7.13 uji pembanding. Artinya antara mana sih yang dibandingkan? Antara sigma Zn sama sigma Kn. Kalau sigma Zn kurang dari sigma Kn, maka dia konvergen. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh teorema 7.13, yaitu uji pembanding. Yang ditanya adalah konvergen atau divergen deret berikut. N sama dengan sigma N sama dengan 0. 0 ya teman-teman. Sampai tak hingga dari n pangkat 3n ditambah i pangkat 3n per n ditambah 1 faktorial. Maka penyelesaiannya yang pertama kita melalui uji rasio. K sama dengan limit n menuju tak hingga dari harga mutlak n ditambah 1 pangkat 3n ditambah 3 per n ditambah 2 faktorial dikali n ditambah 1 faktorial per n pangkat 3n sama dengan limit n menuju tak hingga, ini sifat eksponen sama ya teman-teman. Jadi n ditambah 1 pangkat 3, n ditambah 1 pangkat 3n, yang ini jadi per n ditambah 2 dikali n ditambah 1 faktorial dikali n ditambah 1 faktorial per n pangkat 3n. Nah, di sini kita bisa coret sama kayak tadi. Selanjutnya kita dapat nih K limit n menuju tak hingga dari harga mutlak n ditambah 1 pangkat 3 per n ditambah 2 dikali dengan n ditambah 1 per n pangkat 3n. Di sini disatuinnya yang ini. Nah, di sini kan n ditambah 1 per n. Berarti kan n per n. Di sini ditambah 1 per n. Nah, jadi kita dapat limit n menuju tak hingga dari harga mutlak n ditambah 1 dipangkatkan 3 per n ditambah 2 dikali 1 ditambah 1 per n dipangkatkan 3n. Dari sini ya teman-teman.
Nah, selanjutnya kita dapat nih K sama dengan limit N menuju tak hingga dari harga mutlak N ditambah 1 pangkat 3 per N ditambah 2 dikali 1. Maka hasilnya tak hingga. Jadi, nilai K lebih besar dari 1 atau deret sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari N pangkat 3N ditambah I dipangkatkan 3N per N ditambah 1 faktorial itu divergen. Nah, selanjutnya kita pilih pembanding. Ini sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari N pangkat 3N per N ditambah 1 faktorial sebagai pembanding. Nah, diperoleh ketaksamaannya yang benar untuk sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari N pangkat 3N ditambah I pangkat 3N per N ditambah 1 faktorial itu lebih besar sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N pangkat 3N per N ditambah 1 faktorial. Jadi sigma ini kan yang ditanya ya teman-teman, itu divergen. Deret divergen. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan membahas materi tentang kekonvergenan mutlak. Nah, di sini kita mendefinisikan terlebih dahulu apa itu kekonvergenan mutlak. Suatu deret tak hingga yaitu sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari Zn dikatakan konvergen mutlak jika deret dari nilai mutlak sukunya juga konvergen, yaitu sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga mutlak Zn lebih kecil dari tak hingga, artinya jumlah total dari nilai mutlak sukunya berhingga. Dan sebaliknya, jika sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dari Zn konvergen, tetapi sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga mutlak Zn tidak konvergen, maka disebut kekonvergenan bersyarat. Yaitu buktinya, misalkan sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga Zn dari Zn sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga Xn tambah IYN, maka sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga mutlak Zn sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga mutlak Xn tambah IYN mutlak. Sama dengan didapat bahwa sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga akar dari akar Xn kuadrat tambah Yn kuadrat. Dan jika mutlak bilangan real Z lebih kecil atau sama dengan mutlak Z dan limit Z lebih kecil atau sama dengan Z, maka bilangan real Zn sama dengan mutlak Xn lebih kecil atau sama dengan Zn. Sama dengan bahwa didapat akar Xn kuadrat tambah Yn kuadrat. Begitu pula dengan yang mutlak imajiner, dimana yaitu sama dengan mutlak Yn lebih kecil atau sama dengan Zn sama dengan akar Xn kuadrat tambah Yn kuadrat. Akibatnya sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga mutlak Xn lebih kecil atau sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga akar Xn kuadrat plus Yn kuadrat. Dan sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga mutlak Yn lebih kecil atau sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari akar Xn kuadrat plus Yn kuadrat, konvergen. Karena tadi sigma dari N sama dengan 1 tak hingga mutlak Xn konvergen, maka sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga Xn konvergen. Nah, didapat juga bahwa sigma
dari N sama dengan 1 sampai ta hingga dari mutlaknya N konvergen, maka dia juga konvergen untuk sigma N sama dengan 1 dari N sama dengan 1 sampai ta hingga YN, itu konvergen. Hal ini berarti bahwa sigma dari N sama dengan 1 sampai ta hingga mutlak ZN konvergen. Maka didapat bahwa sigma dari N sama dengan 1 sampai ta hingga Zn konvergen mutlak. Nah, itu berikut bukti untuk mendefinisikan kekonvergenan mutlak. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal, yaitu periksa apakah deret berikut konvergen atau divergen. Sigma dari N sama dengan 1 sampai ta hingga dari I kuadrat N, I pangkat 2N per 3N. Jawab. Jadi langkah pertama, kita membuat deretan terlebih dahulu. Sigma N sama dengan 1 ta hingga dari I pangkat 2N per 3N sama dengan didapat bahwa deretan 1/3 sigma dari N sama dengan 1 ta hingga, kita uraikan untuk deretnya, didapat bahwa setelah dihitung-hitung min 1 pangkat N per N sama dengan, kita jabarkan lagi 1/3 min 1 plus 1/2 min 1/3 ditambah 1/4 dikurang dan sampai seterusnya. Nah, bentuk dari deret tersebut yaitu bentuk dari sigma N sama dengan 1 ta hingga dari sampai ta hingga min 1 pangkat N per N, yaitu merupakan deret berganti. Berganti tanda. Yaitu min 1 pangkat N sama dengan min 1,1 terus min 1 lagi 0,1 sampai seterusnya. Sehingga yang menjadi perhatian yaitu satu per N. Ini yang menjadi perhatian. Dan terlihat bahwa limit dari N sampai ta hingga itu, limit N sampai ta hingga 1/N sama dengan 0 dan memenuhi syarat. Memenuhi sifat atau syarat-syarat konvergen, yaitu sifat 1/N tambah 1 lebih kecil atau sama dengan 1/N, yaitu limit yang ini memenuhi sifat 1/N lebih 1/N tambah 1 di lebih kecil atau sama dengan 1/N. Nah, kita dapat bahwa hal ini berarti sigma N sama dengan 1 sampai ta hingga itu, yang soal itu
2i pangkat 2n per 3n konvergen. Nah, sementara untuk sigma n sama dengan 1 mutlak i pangkat 2n per 3n sama 1 per 3 n sama dengan 1 sigma dari n sama dengan 1 tak hingga mutlak min 1 pangkat n per n mutlak. Didapat bahwa 1/3 sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga 1/n. Nah, ini juga merupakan deret. Nah, jadi sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga yaitu 3n min i per n tambah 3i mutlak konvergen menuju 3. Maka menurut definisi yang konvergen, menurut definisi kekonvergenan mutlak, didapat bahwa sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 3n min i per n tambah 3i itu merupakan konvergen mutlak. Jadi terbukti bahwa soal ini merupakan konvergen. Dan konvergen mutlak. Nah, mungkin sekian untuk materi kekonvergenan mutlak. Terima kasih. Terima kasih telah menyimak penjelasan kami mengenai uji konvergensi dan kekonvergenan mutlak dalam fungsi peubah kompleks. Semoga materi ini membantu memperjelas konsep-konsep dasar yang dibutuhkan dalam memahami deret kompleks. Semoga juga ilmu yang kami sampaikan berdua ini menjadi yang ilmu bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.